Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi di channel YouTube GKJ Tlogosari. Seperti biasa, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus besok tanggal 8. Dan pada saat ini mari bersama kita menyiapkan diri memasuki sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan. Pada saat ini Tuhan, dengan tempat yang berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda, kami bersama-sama Jemaat GKJ Tlogosari hendak mempersiapkan diri memasuki sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sendiri yang membimbing kami satu persatu, melayakkan kami, sehingga kami bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan pada saat ini kami hendak belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini dalam persiapan sakramen perjamuan kudus, kita bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran 12 ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 yang demikian. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah ayat yang cukup mengerikan sebenarnya, tetapi akan menjadi bagian dari perenungan kita sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita tahu bersama kisah bagaimana Tuhan memberikan tulah kepada orang-orang Mesir pada waktu itu karena tidak mengizinkan umat Tuhan untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Ada 10 tulah yang diberikan Tuhan, dan pada tulah yang ke-10 ini, tulahnya adalah kematian anak sulung. Rasanya Tuhan begitu kejam ketika ada banyak anak-anak sulung pada waktu itu. Tidak hanya anak Fir'aun sendiri, tetapi juga anak para pegawainya, dan bahkan para tahanan, bahkan anak-anak ternak pun juga mati pada malam hari itu. Rasanya Tuhan begitu kejam kepada orang-orang yang memang tidak mau mengikuti apa yang jadi perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi sebenarnya dalam kisah panjang ini kita perlu mencermati 2 hal. Yang pertama justru kita melihat betapa Tuhan itu panjang sabar. Kasih setianya tiada berkesudahan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena sebenarnya Tuhan memberikan 10 tulah. Artinya sebenarnya ada 10 kali kesempatan. Dan pada kesempatan yang terakhir pun, ketika Tuhan sudah memberikan yang pertama, orang tidak mau bertobat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Dan ketika sampai di tulah yang ke-10, Tuhan memberikan kesempatan lagi. Yaitu sebenarnya ketika ada anak-anak sulung itu yang akan mati begitu, ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan bagi orang yang mau berubah. Dengan cara pada waktu itu mengoleskan darah anak domba di ambang pintunya mereka. Jadi ketika di malam itu mereka melakukan itu, menaruh darah anak domba di pintu-pintu, sebenarnya mereka bisa terlewat dari tulah ke-10. Inilah yang kita sebut sebagai Tuhan itu panjang sabar. Kasihnya kepada manusia itu berlimpah-limpah.
Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan. Bahkan ketika terakhir pun masih ada clue untuk lepas dari tulah ke-10. Itu artinya Tuhan maha murah, maha penyayang, panjang sabar. Tetapi ada poin kedua yang perlu kita pelajari dari sini, bahwa Tuhan itu juga maha kuasa. Jadi meskipun Tuhan itu panjang sabar, tapi Tuhan punya karakter yang lain, yaitu Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk terjadi. Artinya kita sebagai orang Kristen, meskipun kita punya Tuhan yang panjang sabar, kita tidak bisa mempermainkan anugerah kasih Tuhan itu. Kita tidak bisa mengatakan, oh karena kita punya Tuhan yang panjang sabar, jadi kita bisa lakukan kesalahan di hari Minggu pengakuan dosa, lakukan kesalahan yang sama, lakukan pengakuan dosa. Tuhan kan panjang sabar. Benar, Tuhan panjang sabar, tapi kita punya Tuhan yang cerdas dan bijaksana dan maha kuasa. Tuhan tahu anak-anaknya mana yang mempermainkan kasih Tuhan itu. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita belajar Tuhan itu panjang sabar, maha murah, tapi juga maha kuasa. Jadi kita tidak bisa mempermainkan anugerah kasih Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus tanggal 8. Tetap hargai anugerah kasih Tuhan, jangan pernah mempermainkan kasih itu. Terima kasih. Tuhan memberkati.